Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faroni, NIM 1816030073 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Yalah, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Keamanan, Kemudahan dan Manfaat terhadap minat menggunakan dompet digital Link Aja Syariah, studi kasus pada pegawai kantor di Kabupaten Tanah Datar. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita, marilah kita sama-sama simak video berikut ini mengenai apa sih sebenarnya itu dompet digital. Apa itu dompet digital? Dompet digital adalah aplikasi elektronik yang dapat digunakan untuk membayar transaksi secara online. Tanpa kartu dan tanpa uang tunai, pengguna tinggal membawa smartphone mereka. Selain menawarkan kemudahan, dompet digital juga dinilai lebih aman karena dilindungi kata sandi yang hanya bisa diakses oleh pengguna saja. Lalu, apa aja sih kelebihan menggunakan dompet digital? Kelebihan menggunakan dompet digital yaitu, yang pertama, mudah dan praktis. Dengan memiliki aplikasi e-wallet, pembayaran untuk apa saja hanya akan membutuhkan waktu beberapa detik. Caranya pun bisa dengan memindai QR code toko atau memindai barcode lalu memasukkan nominal yang harus dibayar. Kedua adalah keamanan terjaga. Bagi Anda pengguna dompet digital, tak perlu khawatir, karena fitur keamanan menjadi yang paling utama. Diperlukan PIN atau kata sandi untuk melakukan transaksi apapun. Detail mengenai kartu debit atau kredit pun tetap tersimpan dan tidak mudah diketahui, meski Anda kehilangan perangkat lama dan telah menggunakan perangkat yang baru. Ketiga, riwayat transaksi tercatat. Salah satu fitur penting dan sangat menguntungkan pada aplikasi e-wallet adalah setiap transaksi yang Anda lakukan akan tercatat secara berurutan. Hal ini tentu memudahkan Anda untuk mencatat dan melacak setiap pengeluaran dan pemasukan langsung dari perangkat yang bisa dicek kapan saja. Yang keempat, ragam promo menarik. Aplikasi dompet digital tak jarang juga menawarkan promo yang bisa dipakai pengguna dan tentunya sangat menguntungkan, mulai dari cashback, penambahan poin, sampai diskon besar. Nah, setelah mendengar video penjelasan tadi, tentu kita sudah lebih mengetahui apa itu dompet digital dan kelebihannya. Nah, pada kesempatan kali ini, peneliti berfokus pada dompet digital Link Aja, yang mana mereka mempunyai layanan syariah, yang meliputi berbagai layanan seperti Zswaf dan lainnya. Selanjutnya, layanan apa aja sih yang bisa kita pakai di aplikasi Link Aja? Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Di era digital yang berkembang pesat, kita selalu membutuhkan kemudahan baru. Link Aja, sinergi BUMN untuk kemudahan bertransaksi. Mulai dari pembelian BBM, pulsa dan data, token listrik, pembayaran asuransi, dan belanja kebutuhan sehari-hari. Link Aja memudahkan pengiriman uang sampai penarikan tunai di ATM tanpa kartu. Makasih ya Bu, kiriman uangnya sudah aku ambil. Link Aja akan terus mengembangkan teknologi pembayaran layanan transportasi untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Hingga kemudahan layanan finansial. Pinjaman kita sudah setujui. Untuk berbagai kebutuhan transaksi, semua beres pakai Link Aja. Link Aja, dari dan untuk Indonesia. Setelah kita sama-sama mendengarkan video penjelasan tadi, maka kita lebih mengenal apa sih sebenarnya itu Link Aja. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini di Kabupaten Tanah Datar. Yang mana alasan saya tertarik melakukan penelitian ini, yang pertama yaitu istilah dompet digital Link Aja ini merupakan hal yang terbilang baru bagi masyarakat di sana. Kemudian yang kedua, penyebaran jaringan yang belum merata pada saat itu yang membuat para pengguna dompet digital atau mereka menggunakan aplikasi dompet digital ini tidak bisa secara maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu peneliti berfokus kepada pegawai kantor, yang mana pegawai kantor ini secara umum melakukan transaksi melalui dompet digital atau mereka paling banyak melakukan transaksi di dompet digital. Dari berbagai macam teori yang ada, di sini penulis memilih teori TAM atau teknologi acceptance model yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1986. Pada teknologi acceptance model ini menyatakan bahwa bagaimana pengguna teknologi menerima
dan menggunakan teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan pengguna. Nah, berdasarkan teori tadi, tentu muncul pertanyaan dalam kepala kita. Apakah minat ini dipengaruhi oleh persepsi keamanan, dipengaruhi oleh persepsi kemudahan, dan dipengaruhi oleh persepsi manfaat? Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai kantor yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang pernah atau ingin menggunakan link aja syariah. Adapun untuk sampelnya yaitu terbagi dari 70 orang yang pernah menggunakan dan 30 orang yang belum pernah menggunakan. Adapun teknik pengujian instrumen dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan uji ERTO. Yang pertama yaitu uji validitas. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel, yaitu persepsi keamanan, kemudahan, manfaat, dan minat menggunakan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dari tiap-tiap variabel, R hitung mereka lebih besar dari R tabel. Artinya setiap variabel yang diteliti ini berarti valid. Selanjutnya uji reliabilitas. Dalam penelitian ini semua variabel reliable dikarenakan nilai test scale semuanya besar dari 0,60. Selanjutnya analisis regresi linear berganda. Adapun hasil penelitiannya seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut ini, yang mana terdapat dua hasil yaitu Y1 dan Y2. Adapun penjelasannya, Y1 bagi yang pernah menggunakan link aja syariah. Nilai koefisien regresinya yaitu persepsi keamanan sebesar 0,170, kemudahan sebesar 0,172, dan manfaat sebesar 0,43. Artinya, setiap koefisien variabel yang diteliti memiliki pengaruh positif atau searah terhadap minat menggunakan. Kemudian untuk hasil Y2 yaitu bagi yang belum pernah menggunakan link aja syariah. Nilai koefisien regresinya yaitu persepsi keamanan sebesar 0,365, kemudahan sebesar 0,673, dan manfaat sebesar 0,121. Hal ini menandakan bahwa koefisien setiap variabel yang diteliti memiliki pengaruh positif searah terhadap minat menggunakan dompet digital link aja syariah. Itu uji T. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis variabel persepsi keamanan terhadap minat menggunakan bagi yang pernah menggunakan link aja syariah. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai T hitung 1,92 kecil dari T tabel yaitu 1,997. Artinya persepsi keamanan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan bagi yang pernah menggunakan link aja syariah. Yang kedua yaitu persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan bagi yang pernah menggunakan link aja syariah. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai T hitung 1,39 kecil dari T tabel yaitu 1,997. Artinya persepsi keamanan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan bagi yang pernah menggunakan link aja syariah. Yang ketiga yaitu persepsi manfaat terhadap minat menggunakan bagi yang pernah menggunakan link aja syariah. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai T hitung sebesar 4,43 besar dari T tabel yaitu 1,997. Artinya persepsi manfaat berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan bagi yang pernah menggunakan link aja syariah. Kemudian yang keempat, hipotesis yang keempat, persepsi keamanan terhadap minat menggunakan bagi yang belum pernah menggunakan link aja syariah. Adapun hasilnya diperoleh nilai T hitung sebesar 2,78 besar dari T tabel 2,005. Apabila T hitung besar dari T tabel, artinya disimpulkan bahwa persepsi keamanan berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan bagi yang belum pernah menggunakan link aja syariah. Hipotesis kelima yaitu persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan bagi yang belum pernah menggunakan link aja syariah. Berdasarkan hasil perhitungannya diperoleh nilai T hitung T 3,83 besar dari 2,055. Artinya persepsi keamanan berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan bagi yang belum pernah menggunakan link aja syariah.
Selanjutnya hipotesis ke-6 yaitu persepsi manfaat terhadap minat menggunakan bagi yang belum pernah menggunakan link aja syariah. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh T hitung sebesar 0,98 kecil dari T tabel 2,055. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi manfaat tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan bagi yang belum menggunakan link aja syariah. Selanjutnya yang kedua yaitu uji F. Berdasarkan hasil perhitungan, bagi yang pernah menggunakan link aja dapat diperoleh F hitung sebesar 14,70 besar dari F tabel sebesar 2,74, dan hasil perhitungan bagi yang belum pernah menggunakan link aja dapat diperoleh nilai F hitung sebesar 11,57 besar dari 2,96. Artinya bahwa persepsi keamanan, persepsi kemudahan, dan persepsi manfaat berpengaruh secara signifikan terhadap minat menggunakan bagi yang pernah dan bagi yang belum pernah menggunakan dompet digital link aja syariah. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji R2. Adapun dari tabel tersebut didapatkan nilai R2 dari yang pernah menggunakan link aja syariah adalah sebesar 0,400 dan adjusted R2-nya sebesar 0,373. Artinya bahwa variabel X1, X2, X3 secara bersama-sama memiliki sumbangan pengaruh terhadap Y sebesar 40% dan sisanya 60% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Dan yang belum pernah menggunakan sebesar 0,572. Artinya bahwa variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-sama memiliki sumbangan pengaruh terhadap Y sebesar 57% dan sisanya 43% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik dari penelitian ini yang pertama yaitu bagi yang pernah menggunakan link aja syariah, ternyata setelah diteliti bahwasanya persepsi keamanan dan kemudahan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan aplikasi tersebut, tetapi persepsi manfaat berpengaruh terhadap minat menggunakan dikarenakan mereka merasakan dampak yang positif dan banyak memberikan benefit ketika mereka menggunakan dompet digital link aja syariah. Yang kedua yaitu bagi yang belum pernah menggunakan link aja syariah, ternyata setelah diteliti bahwasanya persepsi keamanan dan kemudahan berpengaruh terhadap minat menggunakan aplikasi tersebut. Mungkin karena para pegawai ini merasa aman dan merasakan kemudahan saat menggunakan aplikasi dompet digital lainnya, sehingga mereka memiliki persepsi bahwa link aja syariah akan memberikan hal yang serupa. Tetapi untuk persepsi manfaat tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan, dikarenakan mereka belum merasakan dampak positif dan benefit ketika menggunakan dompet syariah. Sekianlah video presentasi penelitian saya mengenai minat menggunakan dompet digital link aja syariah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu penguji dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.